Kali ini kita akan membahas tentang undang-undang perkawinan. Potas Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, jumpa lagi dalam acara Potas, Podcast Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bersama saya Ulin, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang undang-undang perkawinan. Menarik kan? Ini ditujukan kepada muda-mudi nih, apalagi yang akan melangsungkan perkawinan atau yang sudah menikah juga penting sih ini materinya ya. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir di sini seorang narasumber yaitu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andus Abdul Qadir SHMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Uni. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan membahas tentang undang-undang perkawinan nih Pak. Ya. Iya, tapi sebelum itu ya, agar lebih mudah memahami terkait undang-undang perkawinan, ada baiknya Bapak menjelaskan terlebih dahulu garis besarnya. Monggo Bapak. Oh iya. Terima kasih Mbak Uni. Bahwa negara Indonesia ini adalah penduduknya ini banyak Ya. dan multi etnis, multi suku, multi budaya dan multi lain-lainnya. Bahkan hukum pun juga beraneka ragam. Nah, khususnya masalah perkawinan, pemerintah ini berupaya. Artinya apa? Bahwa di samping warga negara Indonesia ini mempunyai hak asasi manusia, khususnya ini dalam hal keluarga, maka pemerintah dengan inisiatifnya, dengan otomatis juga persetujuan DPR-nya, sehingga lahir Undang-Undang Perkawinan yang dulu namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan nomenklatur Undang-Undang Perkawinan. Kita nggak usah alergi masalah kawin dan nikah itu memang beda. Iya. Tapi untuk nama undang-undang di situ namanya memang Undang-Undang Perkawinan. Latar belakangnya apa? Latar belakang Undang-Undang Perkawinan ini adalah untuk membatasi pernikahan anak, artinya di usia dini. Oh, dibatasi. Dan juga membatasi poligami. Oke. Dan membatasi hak talak yang semena-mena. Oke. Kalau dulu itu kan orang kan beranggapan bahwa hak talak itu mutlak di laki-laki sehingga orang itu kapan saja bisa menjatuhkan talaknya. Sewaktu-waktu ya Pak? Untuk menceraikan istrinya. Makanya dengan adanya latar belakang yang semacam ini, itu pemerintah berupaya untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya tentang keluarga. Oke. Nah, termasuk begitu juga. Supaya yang dimaksud pernikahan anak itu pernikahan dini. Kadang-kadang orang tua itu menganggap punya anak sudah besar, ini merasa malu dengan adanya budaya atau adat setempat. Sehingga anak yang seharusnya masih sekolah, masih asik bermain dengan temannya, ini tahu-tahu dikawinkan. Padahal anak ini belum siap katanya secara psikologi, mungkin secara fisik dia gede, itu udah lihat seperti ini, orang tuanya merasa risih, merasa malu, khawatir kalau anaknya nggak laku, sehingga itu dikawinkan. Lah, untuk mengantisipasi yang semacam ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu pasal 7 itu membatasi.
Jadi untuk apabila anak mau dikawinkan, tidak masalah, tapi dengan syarat kalau laki-laki umur 19, 19. kalau perempuan umur 16. 16 tahun. Oh, beda ya Pak ya. Beda. Laki-laki 19 tahun, kalau perempuan 16 tahun. Iya, Oke. betul. Akan tapi dengan sesuai perkembangan masa yang semacam ini dan Iya. tuntutan memang daripada warga negara, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini dirubah. Oh, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Iya. Betul. Perubahannya itu Pak, apa saja yang mengubah dari undang-undang yang sebelumnya, Undang Nomor 1 ya Pak ya? Iya. Dengan Undang-Undang Nomor 16 ini, apa saja Pak perubahannya yang paling utama? Ya. Inti pokok daripada perubahan itu yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 stressingnya pada usia nikah Oh. atau usia kawin tapi bagi perempuan. Oh, perempuannya diubah Iya. menjadi 19. Oh, Yang berarti dulu sama. 2000 kalau 74. dulu umur 16, tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 2019 ini disamakan. Oh, disamakan. Laki-laki umur 19, kemudian untuk perempuan juga umur 19 juga. Oke. Tapi kalau versi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, laki-laki 19, perempuan 16. Oke Pak, selanjutnya pertanyaannya nih, ya. mengapa harus ada undang-undang perkawinan? Padahal kan di Islam sendiri kita mengenal tuh kayak hukum Islam, ada fikih. Iya. Nah, kenapa harus ada sendiri aturan yang mengatur tentang perkawinan? Iya. Untuk di Indonesia ini perlu adanya undang-undang perkawinan sebagaimana tadi awal saya sampaikan. Kita ini kan beraneka etnis, beraneka suku, beraneka budaya. Sehingga pemerintah ini bagaimana caranya, karena di Indonesia ini bermacam-macam agama. Ada titik temu di antara ajaran agama itu melalui undang-undang perkawinan. Oh iya sih. Kalau ini Untuk syarat dan rukunnya memang sudah ada. Iya. Akan tapi syarat rukun menurut Islam dan lain barangkali beda. Dari situlah muncul tanpa mengurangi hak asasi warga negara dan bisa melakukan hukum menurut agama dan keyakinannya, sehingga lahir undang-undang perkawinan. Contoh Mbak Ulin, kan untuk perkawinan ini kan harus dicatatkan. Nah, sementara saya kira dari macam-macam agama ini kan perlu ya, ini nyangkut dengan identitas daripada warga negara. Makanya perkawinan itu harus dicatatkan. Sampai-sampai muncul pasal bahwa perkawinan itu sah apabila dicatatkan. Intinya di situ. Nah, itu kalau konsekuensinya dengan adanya batasan usia 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki yang usianya juga 19 tahun, kalau misalkan mereka masih di bawah usia segitu Pak, misalkan usia 17 tahun gitu, dan ya naudzubillah tiba-tiba udah berhubungan suami istri dan dinyatakan hamil, terus kayak gitu dan menyalahi undang-undang, lalu apa yang harus dilakukan Mbak? Jadi sementara kasus yang terjadi apabila warga negara atau anak ini taruhlah masih di bawah umur tapi harus kawin dengan segera, sementara kurang persyaratan dari undang-undang tentang umur, maka harus melakukan permohonan dispensasi kawin. Oh gitu. Dan itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Pak ya? Betul, tentu itu harus dipenuhi. Jadi jangan, kalau bisa nih usianya itu 19 tahun nih teman-teman, jangan sampai kurang dari 19 tahun sudah melakukan pernikahan kalau bisa. Karena kan usia muda itu lebih baik kita menikmati usia muda itu sewajar-wajarnya sebagaimana seharusnya ya Pak ya. Bermain bersama teman-teman atau melakukan kegiatan yang positif yang lain. Begitu. Terakhir nih Pak, closing statement-nya di episode kali ini untuk warga peradilan,
maupun masyarakat yang menyaksikan Potas? Kepada masyarakat, ini hati-hati dalam rangka menjaga pergaulan anak, ini yang pokok. Jangan sampai ini jadi korban pergaulan sehingga melakukan hal-hal yang sudah tidak sewajarnya dilakukan oleh anak-anak. Banyak kasus yang terjadi dengan usia dini, dipaksakan mengajukan dispensasi kawin, kemudian kawin, karena itu masih statusnya si anak-anak, psikologinya belum matang, sehingga perkawinan itu sendiri tidak bertahan lama umurnya. Padahal perkawinan itu kan sakral ya, dari hal yang haram jadi halal. Banyak di situ seharusnya bisa melakukan hal-hal yang positif atau ibadah dalam itu sendiri. Ini pintu masuk untuk pergaulan ini supaya steril, semaksimal. Terima kasih Bapak atas penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih pula kepada Sobat Potas yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kembang melati putih berseri, kembang mawar banyak durinya. Saya Ulin undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.